Halo Sobat IMC semua dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Astri Ovi di Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Ini adalah YouTube series dari Rumah Sakit IMC yang pastinya akan mengedukasi kita bagaimana kita bisa mendapatkan fakta tentang reproduksi perempuan. Dan tentunya nih di judul kali ini ataupun di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya juga Sobat IMC udah nggak sabar lagi nih untuk membahas soal yang satu ini. Jadi di episode kelima kita akan ngobrolin soal sering nggak sih mengalami mens yang tidak teratur. Kalau misalnya iya, berarti harus banget nih nonton episode ini sampai dengan akhir nanti. Dan jangan lupa juga untuk cek episode-episode sebelumnya jika Sobat IMC ketinggalan ya, karena kita sudah membahas banyak sekali fakta-fakta tentang reproduksi perempuan. Dan seperti biasa juga saya nggak sendirian. Di sini saya ingin menyambut Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK yang sudah hadir. Halo dok. Apa kabar nih? Aku kabar baik, dokter gimana kabarnya? Baik banget. Baik banget ya dok. Mungkin aku ingin memperkenalkan kembali ke Sobat IMC bahwa Dr. Caroline ini adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Beliau juga adalah ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC yang ada di Pulau Mas. Baik dok, kita masuk ke episode kali ini, episode kelima, nggak berasa ya. Sudah banyak ilmu ya berarti ya. Sudah banyak banget ilmu. Dari kemarin aku juga banyak pertanyaan-pertanyaan pribadi yang akhirnya tercuat nih. Dan juga kita udah obrolin sama-sama. Nah kali ini juga topik yang sangat menarik. Karena di sekeliling aku juga banyak banget aku temui perempuan-perempuan yang mengalami mens yang tidak teratur dengan alasan yang berbagai macam ya. Ada yang bilang dari muda lah, ada juga yang bilang karena saya mau dekat dengan menopause lah dan yang lain sebagainya. Cuma sebelum kita bahas ke area itu, saya mau tanya dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mens yang tidak teratur, dok? Oke, jadi kalau bilang mens tidak teratur, berarti kita harus tahu mens yang teratur itu kayak gimana. Nah, ya. Jadi istilah mens yang teratur itu siklus mensnya itu range-nya antara 28 sampai 35 hari. Tetapi ada juga textbook yang bilang range-nya antara 21 sampai 35 hari juga masih termasuk teratur. Dan yang dimaksud siklus itu bukan tanggalnya ya. Maksud saya bukan tanggal bulan ini 8 Januari misalnya, bulan depan 8 Februari, bukan itu yang dimaksud teratur. Tetapi yang dimaksud siklus haid adalah jarak hari pertama mens bulan ini ke hari pertama lagi mens bulan berikutnya. Itu yang range-nya harus 28 sampai 35 hari. Ya, biasanya kita ambil rata-rata, kan ada catatan tuh tiap perempuan ya, siklus mens ya. Misalnya bulan Januari ini dapat tanggal berapa, Februari dapat tanggal berapa. Yang penting tuh hari pertamanya aja, H1 kita bilangnya. Hari pertama siklus. Dihitung jaraknya berapa hari tuh. Di jumlah misalnya dalam 3 bulan terakhir dapat 3 angka, jumlah tambahin ya, bagi 3. Nah, itu rata-rata siklus mens Anda itu. Ya, jika angkanya dalam range 28 sampai 35 hari tadi, berarti siklus mensnya masih teratur. Gitu. Jadi bukan tanggalnya sekali lagi. Ya, biasanya lamanya juga antara 2 sampai 7 hari itu masih termasuk mens yang normal. Kalau untuk frekuensinya itu ya, kalau untuk jumlahnya atau banyaknya ya antara 10 atau 25 cc sampai 80 cc, tidak lebih dari 80 cc per hari. Itu sudah kita bahas di episode sebelumnya tuh, yang judulnya mens banyak. Betul. Ya. Jadi kalau di luar yang tadi saya sebutkan, itu berarti mens yang siklusnya tidak teratur. Berarti di luar siklus 28 sampai 35 hari tadi. Nah kalau misalnya nih dok, di bulan ini si perempuan ini mensnya 8 hari atau 7 hari gitu ya. Terus habis itu dia mensnya jadi lebih lama dok. Siklusnya, tapi besoknya mensnya jadi cuma 4 hari gitu. Nah itu termasuk yang tidak teratur nggak dok? Iya, jadi sekali lagi tadi siklus mens itu jarak dari H1 ke H1 lagi. Kalau jarak dari H1 ke H1-nya lagi masih dalam range 28 sampai 35 hari, berarti masih teratur dia. Ya. Jadi harus dibedakan teratur, ya yang namanya teratur itu sesuai siklus yang tadi. Ya, kemudian mens itu juga ada jumlah dan banyak serta lamanya. Nah, itu mungkin yang tadi Ovi maksud. Durasinya ya. Durasinya ya. Durasi normal itu antara 2 sampai 7 hari. Kalau kurang dari 2 hari atau lebih dari 7 hari berarti tidak normal. Baik, seperti itu ya. Jadi mens itu banyak yang harus dinilai tuh. Pertama siklusnya tadi, yang kedua jumlahnya tuh antara 25 sampai 80 cc per hari yang tadi saya bilang. Durasinya antara 2 sampai 7 hari.
Ya, belum lagi kita ngomong intensitas nyeri. Nah, ya itu juga problem tersendiri lagi. Sudah kita bahas di episode yang ketiga. Itu dia ya. Kalau jumlahnya udah kita bahas di episode keempat kan, mens banyak. Benar. Nah, sekarang kita bahas tentang siklus nih, keteraturan atau ketidakteraturan mens tadi. Nah, itu yang kita mau bahas nih sekarang hari ini. Nah, betul banget. Nah, kalau tadi kan udah sempat dibahas soal berarti jaraknya dari H1 ke H1 lagi nih, Dok ya, yang harus memang sesuai dengan siklus normalnya seseorang mengalami mens. Nah, kalau misalnya siapa yang bisa mengalami mens tidak teratur, itu ada range usianya nggak, Dok? Iya, jadi semua perempuan bisa tuh, ya, terutama perempuan yang masih mens tentunya. Mulai dari anak remaja yang baru pubertas, ya, anak-anak perempuan kita tuh baru pubertas biasanya mensnya tuh sangat tidak teratur tuh. Ya, mulai dapat misalnya umur 10 tahun, ya dapat 2 bulan teratur, udah gitu bulan ketiga mandek tuh, nggak mens lama gitu ya. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun dia nggak mens lagi. Nah, kalau sampai terjadi hal itu, segera ke dokter. Ya, kalau sampai mens yang nggak teraturnya ini sampai lama, biasanya sih batasan kita lebih dari 3 bulan. Jadi kalau lebih dari 3 bulan mens yang nggak nongol-nongol, nggak muncul, ya anak-anak remaja, putri, segera bawa ke dokter juga untuk dicek ya, karena orang kalau nggak mens berarti siklus hormonnya nggak jalan. Kalau siklus hormon nggak jalan, efek jangka panjangnya itu osteoporosis, ya, gangguan pertumbuhan tulangnya dia nanti. Sampai ngaruh ke situ ya, Dok? Iya, itu efek jangka panjangnya. Nah, kemudian nanti dia beranjak remaja dan menikah, ya. Kalau mensnya masih nggak teratur juga, ya, itu yang kita sebut polycystic ovary. Ya, itu problem tersendiri lagi tuh. Biasanya orang-orang dengan polycystic ovary atau ketidakseimbangan hormonal yang menyebabkan siklusnya itu tidak berovulasi. Jadi tidak ada sel telur yang besar dan pecah di puncak masa subur. Ya, polycystic ovary. Itu biasanya problemnya infertilitas nanti, sulit hamil. Ya, itu juga harus kita intervensi juga. Ya. Kemudian mens tidak teratur pada usia pramenopause, menopause, menjelang menopause. Ya, menjelang menopause, mens nggak teratur, kalau banyaknya sedikit ya, sedikit habis, terus nanti 2 atau 3 minggu mens lagi, tapi cuma sedikit doang, it's okay. Berarti hormonal aja, mau menjelang menopause, itu normal, nggak apa-apa. Kecuali tambah banyak ya, nggak teratur, tapi nggak teraturnya banyak gitu, banjir mensnya, itu nggak normal. Karena normalnya pramenopause, menopause, mens makin sedikit, bukan makin banyak. Nah, itu rentang usia, perjalanan, atau siapa saja yang bisa mengalami mens yang tidak teratur ini. Seperti itu ya, Dok. Jadi sebenarnya kompleks juga ya permasalahan si mens tidak teratur ini ya, Dok. Tadi kan sempat dibilang jangka yang biasa diberikan ketika bilang mensnya itu masih dalam siklus yang normal atau tidak kan 3 bulan ya, Dok ya. Jangkanya, jangkanya adalah 3 bulan. Yang dia boleh nggak mens itu 3 bulan 3 bulan. Ya. Nah itu biasanya mempengaruhi seseorang bisa sampai tidak mens selama hanya 3 bulan itu biasanya apa, Dok? Nah, biasanya rata-rata adalah siklus yang tidak berovulasi tadi. Jadi siklus mens normal, mengapa dia bisa teratur? Ya, jadi siklus mens yang teratur itu adalah hasil dari kerjasama beberapa hormon yang diproduksi otak kita. Ya, itu bagaikan sebuah orkestra, dia bekerja dalam keseimbangan. Ya, sehingga karena pengaruh hormon-hormon yang dihasilkan indung telur kita mempengaruhi penebalan si dinding dalam rahim di dalam rahim. Nah, darah haid akan keluar karena dia berupa luruhan si dinding dalam rahim yang sudah tebal tadi. Ya, kalau sudah keluar tipis dong dia normalnya. Mulai lagi karena siklus hormon dia tebal lagi, keluar lagi, lurus sebagai darah mens, tipis lagi. Itu berlangsung siklik tuh. Jadi saya bilang seperti orkestra ya, orang main orkestra, hormon-hormon kita bekerja dalam keseimbangan menghasilkan siklus yang teratur dan berovulasi. Ovulasi ini adalah pecahnya sel telur besar ya di pertengahan siklus saat puncak masa subur kita. Itu normalnya harus terjadi untuk menghasilkan mens yang teratur tadi. Nah, kalau peristiwa ovulasi ini tidak terjadi, besarnya sel telur dalam puncak masa subur itu tidak terjadi, itu menghasilkan siklus yang tidak berovulasi kita bilang. Nah, siklus yang tidak berovulasi ini rata-rata tidak teratur tuh, amburadur siklusnya, nggak dalam range 28 sampai 35 hari ini. Gitu. Nah, tadi sempat dibilang kan maksimalnya 3 bulan, Dok. Kalau seseorang mengalaminya misalnya tahun ini yang mensnya berantakannya hanya
selama 3 bulan terus, tapi itu hanya berlangsung 1 kali dalam setahun. Terus tahun depannya enggak, tahun depannya lagi iya. Nah itu termasuk juga nggak dok? Kalau hanya sesekali doang? Jadi kalau hanya sesekali doang tidak apa-apa. Kita masih bisa observasi. Misalnya 3 bulan, di bulan keempat dia mens misalnya, nggak usah ke dokter dulu deh. Apalagi kalau mensnya tidak banyak ya, dengan catatan tidak ada mens banyak. Jadi beda nih. Kalau mens banjir banyak, mau berapa bulan, saat itu juga harus segera ke dokter karena resiko anemia tadi kan, loss darahnya hilang. Episode sebelumnya. Ya, tapi kalau mens cuma flek panjang lama gitu, nggak ada ancaman kurang darah atau anemia, oke deh kita masih bisa observasi gitu. Apalagi kalau penyebabnya hormonal aja. Nah, tapi kalau sudah mengganggu, mengganggu misalnya mengganggu ibadah, bingung sholat mau kapan nih kok darah terus menerus gitu ya, bingung. Atau keluhan yang paling sering, kok nggak hamil-hamil, susah hamil misalnya ya. Nah itu juga segera dong datang ke dokter, mesti diintervensi berarti. Oke, siap. Nah kalau untuk penyebabnya ada penyakit-penyakit tertentu nggak sih dok? Selain yang tadi mungkin sudah sempat disebutkan. Betul, penyakit-penyakit tertentu ada. Ya, yang paling sering itu polip endometrium. Polip itu benjolan kecil ya, sebenarnya kecil ukurannya, kurang dari 1 cm, tapi dia bisa multiple, banyak. Areanya itu di dinding dalam rahim. Baik. Ya, kelihatannya lewat USG transvaginal buat orang yang sudah menikah, atau USG transrektal dari lubang dubur buat yang belum menikah atau masih virgin. Kita bisa lihat tuh keberadaan polip-polip ya, tapi memang nggak semua mata dokter bisa lihat polip karena bentuknya kecil-kecil, berupa benda yang putih irreguler di dinding dalam rahim. Itu kelihatan saat USG-nya. Ya, itu bisa menjadi penyebab metroragi itu mens yang keluar sedikit, atau sudah berhenti mens, kemudian beberapa hari lagi dia keluar lagi flek gitu, spotting sedikit tapi mengganggu gitu, karena dia agak lama tuh terus menerus, berhenti keluar lagi. Nah itu biasanya penyebabnya karena polip endometrium tadi bisa. Yang paling sering ya. Yang lainnya? Atau PCO yang tadi saya bilang, polycystic ovary, itu juga polycystic ovary itu PCO karena kayaknya sebagai awam lebih sering ngedengar PCO-nya gitu. Iya, betul. Banyak komunitas-komunitasnya juga sekarang yang memang survive dari PCO, terus juga banyak public figure juga yang sudah mulai aware dengan PCO ya dok ya. Betul. Jadi PCO ini adalah kondisi yang ketidakseimbangan hormonal tadi yang menyebabkan tidak terjadinya ovulasi pada siklusnya. Jadi sebetulnya pasien-pasien dengan PCO itu telurnya banyak tuh, tapi kecil-kecil ukurannya, tidak ada yang naik jadi ukuran besar dan pecah di puncak masa subur. Ya, jadi telur banyak tapi nggak ada yang besar dan pecah saat masa subur, karena itu nggak hamil-hamil, sulit hamil karena tidak ada sel telur yang pecah yang bisa dibuahi oleh sperma. Gitu. Jadi biasanya pasien-pasien PCO datang dengan mens yang tidak teratur tadi, atau beberapa bulan tidak mens dan problem sulit hamil tadi. Nah, pasien-pasien dengan masalah infertilitas PCO itu promilnya atau program hamilnya, terapinya ada tersendiri tuh, Vi. Gimana caranya? Gimana caranya kita bisa membuat ovulasi atau kita stimulasi itu indung telurnya supaya mau ada sel telur besarnya dan bisa dibuahi sperma. Ya, kalau tidak ada masalah lain selain masalah ovulasi tadi, pasien PCO seharusnya bisa hamil dengan promil yang tepat tentunya oleh seorang dokter ahli. Nah, boleh juga tuh konsultasi sama dokter Caroline kalau ada yang mengalami mungkin ya. Oke, jadi kalau PCO ini nggak usah langsung panik ya dok ya, bisa segera langsung konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang paling tepat. Dan PCO itu bukan berarti tidak bisa punya anak ya dok ya? Enggak banget, karena PCO itu modal telur banyak banget dia. Pasien PCO juga biasanya menopausnya lebih lama karena modal telur yang banyak tadi. Nah, itu dia ya. Cuma gimana kita manipulasi supaya itu telur mau besar dan pecah dan bisa dibuahi sperma suami, itu aja. Tadi dokter sempat bahas juga soal polip ya dok ya. Kalau selain polip itu yang saya sering banget dengar juga adalah miom. Miom itu pengaruh juga nggak sama? Pengaruh juga. Terutama miom submukosum. Ya, miom submukosum ini berapapun ukurannya dia mengganggu banget tuh. Karena letaknya di dinding dalam rahim. Letaknya sama dengan polip, cuma jenisnya miom. Dan kalau miom ini ukurannya dia lebih besar ya daripada polip. Itu juga bisa menyebabkan mens yang tidak teratur, dan kedua-duanya dibedakan dari USG transvaginal tadi. Gampang banget, pemeriksaan tidak nyeri,
ya, dan tidak lebih dari 5 menit. Nah itu dia ya, makanya kalau ada keluhan seperti yang tadi sudah sempat dibahas, langsung main ke dokter kandungan atau main aja langsung nih ke IMC Pulau Mas ya, ketemu sama dokter Caroline. Nah dok, aku mau bacain juga nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat IMC yang sudah masuk di Instagram @rs.imc. Sudah ada Rachel. Nah Rachel mau tanya juga nih dok soal mensnya yang memang beberapa kali itu bisa sampai 8 hari, tapi untuk jumlahnya itu sedikit-sedikit dok. Gimana tuh dok kira-kira? Oke, jadi kalau mens sedikit-sedikit saja tapi lama gitu ya istilahnya, lebih lama dari normal tapi hanya sedikit-sedikit saja, itu penyebabnya bisa dari polip tadi ya. Jadi penyebabnya macam-macam tuh, bisa dari polip ya, atau gangguan hormonal ya. Problem hormonal lebih gampang kita terapinya ya pakai obat-obat hormonal ya, tapi ini termasuk diagnosis keranjang sampah kalau hormonal. Yang pertama adalah datang ke dokter kandungan, kita singkirkan dulu nih kelainan organiknya. Ada nggak polip, ada nggak miom submukosum, satu lagi ada nggak nanti niche bekas sesar, atau problem PCO tadi, itu kelihatan juga. Gambaran ovarium yang polikistik, nah itu kelihatan dengan semuanya di screening lewat USG transvaginal tadi untuk yang sudah menikah. Ya, kalau semuanya normal, nggak ada apa-apa, USG transvaginalnya ya kita obati sebagai penyebab hormonal ya, dengan pil-pil tablet-tablet hormonal. Jadi nggak langsung sekali bisa kelihatan juga ya dok, kadang membutuhkan beberapa kali periksa juga ya dok untuk sekali memastikan. Periksa bisa, sekali periksa dengan tapi ada beberapa tahapnya. Bisa. Enggak, dengan sekali aja pemeriksaan USG transvaginal kita sudah bisa tahu. Oke. Jadi nggak usah bolak-balik ya dok sebenarnya. Nggak usah bolak-balik. Oke, siap. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Vita. Kalau Vita tanya, katanya flek itu termasuk dengan mens nggak? Kalau bentuk darah, saya itu hanya beberapa bulan sekali. Tapi kalau sisanya itu keluar tapi flek bentuknya dok, itu tetap mens nggak hitungannya? Kalau flek spotting setitik-setitik saja, itu kita tidak anggap mens. Ya, sekali lagi tadi darah mens normal itu harus sekitar ya paling sedikitnya 10 cc tuh per hari. Kalau flek-flek doang kan nggak nyampe 10 cc. Kita anggap itu tidak normal. Berarti spotting bilangnya, bukan menstruasi tapi spotting atau flek. Iya, itu ya kita cari tahu juga penyebabnya apa. Oke. Terus juga ada Gita. Ini Gita juga sudah tanya DM ke sini. Katanya dia termasuk yang mensnya tidak teratur, dok. Tapi juga mengalami rasa sakit. Nah, itu biasanya kalau mens tidak teratur dialami juga dengan rasa sakit atau gimana, dok? Seharusnya tidak. Ya, kalau tidak ada proses endometriosis atau adenomyosis, biasanya mens yang tidak teratur tidak disertai rasa nyeri. Kalau sampai disertai rasa nyeri berlebih, segera datang ke dokter kandungan untuk dicek apakah ada proses endometriosis atau adenomyosis di rahimnya. Oke, jadi sebenarnya perempuan itu bisa mengalami dua sekaligus gitu ya dok? Bisa, saling bertumpang tindih itu bisa banget. Oke, jadi seperti itu ya. Makanya kalau misalnya mengalaminya, oh ini mensnya banyak, biasalah karena mensnya banyak pasti sakit. Nggak juga ya, karena itu bisa jadi dua hal yang berbeda ya dok ya. Betul. Makanya memang kita sebagai seorang perempuan harus rajin-rajin nih konsultasi ke dokter kandungan. Minimalnya adalah 1 tahun sekali ya dok ya? 1 tahun sekali untuk screening ginekologi, untuk check up ya, tanpa keluhan, check up setahun sekali. Tapi kalau ada keluhan ya segera datang dong, jangan tunggu setahun sekali, supaya kita bisa atasi lebih cepat. Baik, kalau begitu. Nah, ini pembahasannya luar biasa menarik sekali nih ya dok. Tapi kita harus akhiri dulu. Cuman aku mungkin mau minta satu kali lagi dokter, ada yang mau disampaikan mungkin mengenai mens tidak teratur ini dok, kepada sobat IMC. Iya. Jadi untuk mens yang tidak teratur ya, kalau patokannya jadi mengganggu atau tidak. Kalau tidak mengganggu boleh kita observasi dulu ya, beberapa lama gitu. Ya, antara 3 sampai 6 bulan boleh. Tapi kalau mens banyak, banjir harus segera datang ya. Tapi kalau mens tidak teratur, tidak mens atau mensnya flek-flek, boleh kita observasi. Kecuali ada keluhan yang tadi tuh, mengganggu ibadah misalnya, atau problem sulit hamil tadi, nggak hamil-hamil juga, itu segera datang ke dokter. Atau ada rasa sakit misalnya. Ya, atau ada rasa nyeri juga, itu harus segera datang. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Caroline, luar biasa sekali obrolannya. Tapi untuk sobat IMC yang mau tahu juga nih lebih lanjut lagi tentang pembahasan kita tadi, itu juga sudah ada di YouTube channelnya dari Dokter Caroline ya. Betul, tentang PCO, mens tidak teratur, polip endometrium, itu semuanya ada di
YouTube channel saya. Betul sekali. Dan di Instagram juga ada ya, edukasi. Ada foto-foto, gambar-gambar di Instagram. Betul banget. Edukasi tentang reproduksi perempuan. Silahkan langsung di-follow, di-subscribe ya YouTube channel ataupun Instagram dan sosial media lainnya dari Dr. Caroline yang sudah tampil di layar ya. Tapi kalau Sobat IMC ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ada yang kurang jelas, mau tanya-tanya seputar mens, seputar reproduksi perempuan, boleh banget ya. Silahkan langsung dicantumkan DM ke @rs.imc yang ada di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan episode-episode sebelumnya jika ketinggalan, dan jangan sampai ketinggalan juga episode-episode berikutnya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Caroline, sehat selalu, dan Sobat IMC terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di episode berikutnya.